Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pak Deginar. Kali ini saya mau menjelaskan cara membuka bearing di roda teman-teman. Ini kebetulan roda hand valet, 2 roda depan dan 3 roda belakang. 4 sebenarnya rodanya yang di belakang, cuman yang rusak 3 teman-teman. Nah, roda depan ini memakai bearing 6205. Nah, kebetulan kerusakan bearingnya ini tidak terlalu parah. Nah, kali ini saya memakai tracker bearing untuk membukanya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa lihat videonya. Caranya cukup mudah teman-teman. Yang penting kita punya tracker bearingnya dulu. Nah, jika bearing itu berada di rumah, di housingnya, kita gunakan tracker bearing seperti ini teman-teman. Nah, jika bearing itu berada di asnya, nah kita pakai tracker puli biasanya. Tracker puli yang kaki 3 yang seperti di bawah itu. Nah, rodanya sudah terlepas satu. Cukup mudah sebenarnya. Nah, lanjut lagi ke bearing yang berikutnya. Ini bearing ini saya beli online teman-teman. Ini harganya kisaran di 70 ribuan kalau nggak salah ini di toko online. Nah, di roda ini ada bearing yang sudah hancur teman-teman. Dia rumahnya itu hancur dan masih nempel di housingnya di roda itu. Nah, nanti saya juga akan jelaskan bagaimana cara mengeluarkannya itu. Misalkan kita ketok, itu akan merusak rumahnya teman-teman. Jadi saya pakai trik diperbaiki lagi bearing itu, baru bisa kita angkat seperti itu. Ini hand pallet merek Oyama teman-teman, kapasitas 5 ton. Untuk jenis bearingnya ini 6205 untuk roda depan, 6204 di roda belakangnya. Nah, harga bearingnya ini kisarannya kalau kualitas Jepang satunya itu di 50.000 teman-teman. Kalau yang kualitas biasa itu biasanya di 35 ribuan. Nah, ini kita lanjut buka yang roda belakang yang kecil. Caranya juga sama. Roda depan besar memakai masing-masing satu roda itu 2 bearing teman-teman. Nah, untuk lebih gampangnya kita buka, biasanya saya rendam dulu pakai solar buat lebih licin. Biasanya dia itu berkarat dan keras ya. Kita isi solar biar agak basah, biar tambah licin dia. Nah, kalau pas trackernya itu enak nariknya teman-teman, langsung lepas dia, meskipun agak berkarat sebenarnya.
Nah, itu ada yang rusak satu, hancur rumahnya. Nah, ini masih ada bearingnya lagi satu ini. Nah, di terakhir nanti saya buka yang rumahnya nempel, bearingnya yang hancur teman-teman. Itu lebih rumit memang bukanya, tapi gampang sebenarnya kalau kita sudah tahu triknya. Nah, sudah terlepas teman-teman. Sekarang saya buka bearing yang hancur tapi rumahnya nempel. Nah, kita carikan dulu bearing yang sama yang tadi saya lepas itu. Kita hancurkan bearingnya teman-teman, yang bearing yang tadi saya lepas. Terus ambil bulatan tengahnya sama godri-godrinya, kita rakit nanti bearing yang rumahnya nempel itu biar bisa terangkat itu rumah yang hancur. Nah, itu. Nah, saya carikan dulu godri-godrinya teman-teman. Saya buka dulu satu bearingnya, ini saya hancurkan. Nah, kita buka dulu bearingnya, bearing yang rusak tadi tapi masih utuh dia. Kita congkel, nanti keluarin godrinya sama ambil as tengahnya. Yang ini lumayan keras teman-teman, masih bagus dia ini bearingnya. Caranya gampang teman-teman, ngeluarin godrinya tuh. Kita Coba buka penutup carikan bearingnya itu, kita koyak, sama godri yang terus terdahulu godrinya teman-teman. Saya banyak itu nyimpen ini kita buat pinggirin, memakai. jangan disebar, nanti jatuh dah dia as si bearingnya itu. Mungkin agak lama ini teman, coba akan saya percepat dulu untuk pembongkaran bearingnya itu. Nah, godrinya sudah kita dapat, as bearingnya sudah dapat. Sekarang kita isi gemuk dulu, gemuk atau grease teman-teman. Isi grease di bagian tengah-tengah di cekungan rumah bearing yang nyangkut itu tadi. Baru kita isi godri-godrinya, 5 pieces saja sudah cukup teman-teman. Kita isi 5 dulu. Nah, baru pasang as bearing itu. Kita seperti memperbaiki bearing yang rusak itu teman-teman. Habis kita pasang as tengah bearing, baru kita sebar bola-bola godrinya. Memang butuh kesabaran teman-teman, sabar dan ketelitian. Tapi kalau sudah terbiasa, keluar godrinya. ini cukup mudah dan cepat sebenarnya. Ini kalau hand pallet itu teman-teman, sekali ganti bearing itu 12 pieces.
untuk ke 6 roda biasanya sekalian. Nah, kita sebar dulu gotri-gotrinya biar si bearing itu terbentuk dan asnya stabil di tengah-tengah. Nah, ini saya buka pakai dua metode teman-teman. Jika teman-teman tidak mempunyai tracker bearing, bisa nanti teman-teman memakai besi atau kayu sebagai pemukul dari bawah atau dari atas teman-teman, tergantung bearing apa nanti yang teman-teman bakalan dibuka. Pada dasarnya prinsip cara membuka ini bisa diterapkan di alat apapun teman-teman, yang penting kita memahaminya. Nah, kalau sudah terakit bearingnya, baru kita tracker. Kita tarik pakai track. Lumayan panjang videonya teman-teman. Ini full durasi nih, satu roda ini, satu roda hand pallet atau forklift teman-teman. Dia mempunyai roda 6 pieces. Nah, udah terlepas teman-teman. Meskipun sekarat apapun nanti karatan rumah bearing yang nyangkut itu bisa kita lepas. Saya sudah terapkan ini tidak hanya di roda forklift aja teman-teman, di mesin-mesin yang lain pun bisa, entah itu motor apapun itu bisa dia. Biasanya kalau bearingnya sudah terlanjur hancur itu memang nempel, saya olesin solar biasanya biar cepet hancur karatnya. Kalau ada WD 40 juga bisa, lebih baik lagi WD sebenarnya. Ini saya pakai solar karena ini rodanya bisa direndam dan lebih murah biayanya. Nah, ini hampir sebagian roda yang kecil ini rumahnya si bearing tuh nyangkut di ini ya, di rumah bearingnya sendiri itu. Nah, kita isi gemuk dulu teman-teman, baru masukkan gotri-gotrinya, baru masukkan asnya. Kita tata ulang lagi susunan gotri biar as yang tengah bearing itu stabil ya. Nah, ketika sudah stabil, nanti baru kita tarik lagi pakai tracker bearing. Nah, sudah stabil teman-teman. Nah, jika sudah tertata gotri-gotrinya atau pelornya, baru kita tarik. Ini kalau nggak salah PU jenis rodanya teman-teman, PU.
poliuretan. Apa nilon ini? Kurang tahu saya nih jenisnya ini. Kita buka lagi terus sampai semua bearing terlepas. Ya, sudah terlepas. Kita rakit lagi. Terkadang kalau belum terbiasa agak susah menatanya, memang perlu kesabaran. Di sini saya tidak memakai sarung tangan. Nah, kebetulan sarung tangannya lagi habis. Sudah saya sediakan solar, nanti ketika habis pekerjaan tinggal cuci tangan aja pakai solar. Karena kalau tangan kita terkena gemuk itu agak sulit memang dibersihkan, kecuali ya pakai bensin atau solar, baru dilap. Setelah itu baru bisa dicuci pakai sabun. Kalau langsung dicuci pakai sabun biasanya bakalan banyak teman-teman pakai sabunnya. Nah, sudah terlepas. Kita akan coba lagi roda yang satu dengan metode tanpa tracker, teman-teman. Biar nanti teman-teman punya masalah seperti ini, tidak punya tracker, mampu melakukan hal ini. Coba kita pakai besi ketok di roda yang lagi satu ini. Orang yang ngerjain ini gak usah dipikirin, teman-teman. Dia memang jarang ngomong, diem dia. Di video diem dia. Sok cool istilahnya. Kabar terakhir waktu video diambil orangnya masih sehat sampai sekarang. Mudah-mudahan sehat dan sukses katanya. Nah, ini sudah ditata lagi satu.
Coba kita ambilkan besi dulu, pakai ngetok. Anggaplah tidak ada tracker, itu orangnya masih nyari tracker, nyari besi. Wah, kegedean kayaknya nih. Coba pakai handlenya palu. Wah, pas. Pakai handle palu pas. Ketok bagian tengahnya. Nah, ditata ulang bearingnya, godrinya agak melenceng sedikit. Iya, tok tok. Nah, lepas. Tanpa tracker pun bisa ini dilakukan. Tok, kita ambil lagi godri-godrinya dan as bearingnya buat ini selanjutnya. Bearing selanjutnya itu kan masih ada lagi satu nyangkut karena terlalu hancur bearingnya. Yang pakai alatnya ini terlalu bertenaga, mungkin overload mungkin, jadi hancur. Intinya seperti itu prosesnya untuk membukanya. Entah itu memakai tracker, entah itu tanpa tracker. Nah, dan jika nanti bearing itu nyangkut di as, kalau ini kan bearingnya nyangkut di roda, di rumah bearing. Nah, nanti kalau bearingnya, as bearingnya itu, tengah bearing yang bulat itu nyangkut di asnya, kita wajib memakai tracker puli, teman-teman. Tracker puli itu ya seperti yang di sebelah palu ini, kakinya itu 3 biasanya, ada yang 3, ada yang 2. Nah, dia mencengkram, menarik dia seperti itu. Ini roda-rodanya sudah selesai, pelepasan bearing sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan pemasangan bearing baru. Berhubung bahan rodanya ini dari nilon, ini agak cepat dia ngetok, itu tidak perlu banyak tenaga, tidak seperti di besi-besi, teman-teman. Kalau besi pun dia presisi dan kita kasih gemuk sedikit dan benar cara pemasangannya, tidak keras juga cara pemasangannya, lembut lah, masuknya itu akan lembut kalau memang betul-betul presisi. Nah, sudah terpasang 4 nih. Ini bearing keempat. Tok tok tok, diketok pakai apa aja, teman-teman. Yang penting pas ngetoknya itu jangan pas di penutup godrinya. Ketok di bagian besi tengah bearing atau di pinggirnya, merata. Pakai badannya kunci Inggris bisa, palu bisa. Tok tok tok. Wah, beres. Bekas-bekasnya kita kumpulin dulu, kita kiloin. Habis kiloin, uangnya beliin gorengan. Nah, kita menuju ke hand paletnya. Oh, ini dia.
lagi satu rodanya masih bagus. Ini udah saya pasang bearingnya, tinggal pasang roda, nanti pasang ring, baru pasang snap ring. Wah, ini bagong ini hand palletnya, ini kuat sekali. Cuman ganti roda aja, bearing aja, sama seal